Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Berdoa. Silakan anak-anak, urutannya siapa hari ini? Oh ya, Mas Kio hari ini memimpin berdoa. Silakan maju ke depan Mas Kio. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan Mas Kio kembali ke tempat. Anak-anak, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak tentu hafal Pancasila kan? Nah, sekarang kita baca Pancasila bersama-sama. Masih ingat dengan ikrar sebagai seorang pelajar? Ada berapa kemarin? 10. Yuk kita baca bersama-sama ikrar kalian sebagai seorang siswa. Janji siswa. Anak-anak, masih ingat pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita mau melanjutkan kepada tema kita, tetap kepada tema 3, subtema 2. Hari ini adalah kelanjutan dari kemarin, yaitu subtema 2. Dengan harapan setelah mengamati nanti, anak-anak akan bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh hewan dengan fungsinya secara benar. Yang kedua, setelah mengamati nanti, anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian tubuh hewan serta menuliskan di dalam diagram Venn. Yang ketiga, setelah mengamati nanti, anak-anak bisa membuat daftar pertanyaan sebagai persiapan untuk kegiatan wawancara ke depan. Yang keempat, setelah mengamati nanti, anak-anak diharapkan bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan bahasa baku serta kalimat yang efektif dengan kosakata yang benar. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak masih ingat? Kita lihat video ini sebentar. Pre-memory. Nah, tadi ada apa di dalam video tadi? Nah, anak-anak sudah lihat kan tadi? Ada bermacam-macam gambar hewan. Ada burung, ada kumbang, ada laba-laba, dan juga ada kupu-kupu. Masing-masing hewan tadi punya bagian-bagian tubuh sendiri-sendiri. Dan masing-masing bagian tubuh tadi punya fungsi dan manfaat sendiri-sendiri. Coba dilihat di bukunya. Sebelum kita mulai, coba dibuka dulu. Amati gambar. Coba dibaca ada apa di sana. Pre-memory. Coba dilihat Bu Guru pegang apa ini? Nah, sekarang anak-anak coba. Nah, anak sudah bertanya semuanya pre-memory. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang, ada gambar apa tadi? Burung. Oh, ada yang bertanya. Itu punya Kak paruh? Iya Bu, ya, burung itu memiliki paruh. Seperti halnya manusia, yang paruh itu berguna untuk mengais makanan, untuk makan seperti mulut kita. Kemudian ada bagian apa lagi? Kaki Bu, ya kaki. Ya, kaki digunakan untuk berjalan. Kemudian ada apa lagi? Nah,
Semua bagian-bagian tubuh tadi punya fungsi sendiri-sendiri. Mata untuk melihat. Kemudian ada apa tadi? Paruh untuk mencari makan. Ada sayap untuk terbang. Kemudian ada kaki untuk berjalan dan juga mengais makanan. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Gambar apa sekarang? Anak-anak lihat kan? Ya. Apa yang kalian lihat? Ada bagian apa saja yang ada di dalam gambar ini? Ya, ada mata, ada kepala, kemudian ada kaki, ada perut, ada sayap. Oh, ternyata kumbang ada sayapnya, tetapi dia tertutup dengan kulit yang di luar. Kemudian apakah yang berbeda dari hewan kumbang tadi? Coba dilihat. Apa yang istimewanya di bagian kumbang tadi? Oh iya Mas Gio, ya. Ada antena, betul sekali. Coba siapa yang tahu coba? Antena itu apa? Dan gunanya untuk apa? Ya, antena seperti hanya apa yang kalian pernah dengar antena itu? Oh iya. Radio ya. Ya, radio itu ada antenanya. Seperti hanya radio. Kumbang punya antena. Antena ini digunakan untuk, nah kalau antena radio kan dia seperti radar, dia mendeteksi bunyi. Kemudian kalau antena daripada kumbang ini gunanya hampir sama dengan antena radio. Dia gunanya adalah mendeteksi atau sebagai untuk perasa dan pendeteksi keberadaan di mana makanan itu berada. Jadi dengan alat antena ini dia mengetahui di mana makanan itu berada sehingga dia bisa pergi ke sana untuk mengambilnya. Yang sekarang coba dilihat ini gambarnya. Ada gambar apa? Iya, laba-laba. Siapa yang pernah melihat laba-laba? Oh iya, di rumah Bu, di pohon mangga Bu. Oh iya, betul sekali ya. Biasanya laba-laba ini dia hidupnya di pohon karena dia membuat apa anak-anak? Membuat jaring. Iya, dia bisa membuat jaring. Dari mana jaring itu dihasilkan? Coba kita lihat bagian-bagian tubuhnya dulu ya. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Ya. Primomori. Jadi, tadi ada apa bagian tubuh apa saja yang ada di dalam laba-laba? Ada kepala, ada mata, ada kaki, kemudian ada apa ya? Oh iya, ada di bawah itu, di bawahnya ekornya itu ada sebuah alat yang namanya apa tadi? Oh, bahasanya aneh ya. Tapi kalau dibahasakan ke kita, bahasa Indonesia kita adalah alat untuk memintal sutra. Ternyata laba-laba itu punya alat khusus. Ada bagian tubuh yang khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lain, yaitu ada yang dinamakan dengan spinneret atau alat pemintal sutra, yang gunanya adalah dia menghasilkan seperti hanya ulat sutra ya, kemudian dia membentuk sebuah jaring. Jaring-jaring halus ini akan seperti dianyam. Bagaimana dia menganyanya? Pakai mulutnya dia. Kan nggak punya kaki, nggak punya tangan, maaf ya, nggak punya tangan. Jadi dia pintar dengan kakinya, dengan mulutnya.
Jadi sutra yang keluar dari ekornya tadi kemudian dirakit atau dianyam, akhirnya simsalabim, jadilah jaring-jaring laba-laba. Kemudian di atas tadi ada apa anak-anak? Ada yang namanya apa tadi? Iya ya, mesti lupa tadi ya. Adalah 2 pasang kaki tambahan ya, yang digunakan sebagai alat pemangsa. Jadi dengan kaki 2 tambahan ini dia bisa memangsa makanan. Laba-laba ini termasuk hewan yang pemakan daging, atau kalau kita menyebutnya adalah karnivora. Tetapi laba-laba ini kadang-kadang juga bisa jadi kanibal. Apa itu kanibal? Memakan sesamanya. Jadi kalau sampean makan daging manusia, sama halnya menjadi kanibal. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat gambar tadi. Sekarang buka LKPD-nya. Yuk kita berdiskusi. Ya. Pre-memori. Ada yang sudah bersiap? Sudah, Bu? Ya, oke. Kelompok 1. Apa nama kelompoknya? Apa kita ambil nama binatang ya? Oh ya, 1 kelompok laba-laba. 1 kelompok apa? Kumbang. 1 kelompok burung. Siapa yang mau maju duluan? Atau begini ya. Siapa yang sudah siap nomor 1 tadi diskusinya? Oh, kelompok burung. Oke, kelompok burung maju dulu, silakan. Kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya tentang menemukan perbedaan dan persamaan antara hewan kumbang dan hewan laba-laba. Setelah anak mempresentasikan bersama-sama, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, anak-anak, jadi yang kalian diskusikan tadi dapat kita ambil kesimpulan. Apa itu? Ternyata hewan-hewan yang ada di sekeliling kita itu mempunyai bagian-bagian tubuh sendiri-sendiri. Dan masing-masing bagian tubuh itu mempunyai fungsi dan manfaat sendiri. Ada sebagian bagian tubuh atau alat yang ada di dalam tubuh hewan itu yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Itu disebut dengan ciri khusus. Seperti hanya kumbang tadi punya ciri khusus apa? Punya antena. Laba-laba punya kaki tambahan yang disebut dengan kaki penyengat. Kemudian punya alat pintal sutra. Tidak dimiliki oleh hewan lain. Ayam tidak memiliki. Sapi tidak punya. Kambing juga tidak punya. Jadi ada beberapa bagian tubuh hewan itu yang hanya dimiliki oleh hewan tertentu. Tentu saja hewan-hewan tadi harus kita lestarikan. Baik hewan yang dipelihara di rumah, yang bisa kita rawat sehari-hari, ataupun hewan yang tidak bisa kita rawat di rumah, atau dengan kata lain hewan yang dilindungi. Jadi kalau hewan yang dilindungi harus ditempatkan di tempat khusus, misalnya di Swaka Marga Satwa, di cagar alam, di hutan lindung, di taman safari. Kalau hewan yang kita pelihara, kita bisa merawat sendiri. Seperti apa yang bisa kita pelihara? Kucing, ya, ayam, kambing, bebek, dan lain sebagainya. Yang hewan-hewan tadi kita bisa manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita.
Bisa kita ambil makanannya, kita ambil dagingnya, susunya, telurnya, bahkan bagian tubuh yang lain pun bisa kita manfaatkan, seperti hanya bulu ayam, bulu angsa, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan. Sekarang tugas kalian siapkan daftar pertanyaan untuk persiapan materi yang akan datang. Coba sekarang ditulis dulu daftar pertanyaan yang akan kalian pakai untuk pelajaran selanjutnya. Pre-memory. Sudah? Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Tadi sudah saya lihat hasil kalian, ada beberapa yang tulisannya masih belepotan. Berarti kalian harus lebih rajin belajar menulis di rumah biar tulisannya rapi. Kemudian ada beberapa kata-kata yang bukan bahasa baku, jadi bahasanya bahasa yang tidak resmi atau bukan bahasa di dunia pendidikan. Jadi anak-anak harus lebih belajar lagi mengidentifikasi kata-kata yang bisa dipakai di lingkungan sekolah maupun yang tidak boleh dipakai di lingkungan sekolah. Apa-apa, hari ini mungkin masih belum sempurna, tapi nanti harus lebih baik lagi. Oke anak-anak, sekarang sudah tiba waktunya kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Anak-anak, sebagai warga masyarakat, kita wajib menjaga kelestarian, keberagaman hewan yang ada di lingkungan sekitar kita agar tetap lestari. Karena apa? Hewan-hewan tadi memberikan manfaat kepada kita semua. Kalian bisa memanfaatkan untuk bahan makanan dan juga yang lain-lain. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Burung Tantina. Ada yang tahu tidak? Oke, tirukan Bu Guru ya. Pre-memory. Sudah. Ya, lagu Burung Tantina tadi adalah lagu yang berasal dari daerah Sulawesi. Temanya adalah tentang burung Tantina. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Gio dipimpin berdoa teman-temannya. Nah, sebelum Bu Sri akhiri pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Bu Sri ingin berpesan, besok jangan lupa membawa daftar pertanyaan yang sudah kalian siapkan tadi. Jangan lupa ditulis di buku tematik. Jangan sampai ketinggalan, biar besok tidak ada yang lupa. Oke, saya akhiri. Kita jumpa besok di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.